Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 berkata, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang fokus. Ketika kita mendengar kata fokus, apa yang ada di dalam benak kita? Fokus adalah pikiran, perhatian, dan pandangan yang tertuju dan terpusat pada objek tertentu. Misalnya, kita sedang fokus membaca, perhatian kita, pikiran kita tertuju kepada buku bacaan yang sedang kita baca. Atau saat kita bermain musik, kita fokus memainkan alat musik yang sedang kita mainkan. Pikiran dan perhatian kita terpusat untuk memainkan alat musik yang sedang kita lakukan. Demikian juga dalam hal yang lainnya, fokus berarti kita sedang memperhatikan dengan seksama serta memusatkan pikiran dan pandangan kita kepada objek yang sedang kita amati atau sedang kita kerjakan. Nah, dalam hal beribadah, fokus adalah sesuatu yang sangat penting. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita beribadah, entah kita beribadah secara langsung atau onsite, atau kita mengikuti live streaming, apakah kita menyediakan diri untuk fokus mengikuti seluruh liturgi yang sedang dilayankan oleh gereja yang kita ikuti? Jawabannya tentu beragam, saudaraku, tergantung masing-masing orang. Namun faktanya ada begitu banyak orang yang tidak fokus saat beribadah. Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya ada begitu banyak faktor yang menyebabkan kita tidak dapat fokus saat beribadah. Kita juga tidak bisa berdoa secara kusuk. Kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah yang sedang kita ikuti tersebut. Faktor pertama, karena kita melihat ibadah sebagai sesuatu yang bersifat rutinitas atau agamiah. Kita merasa bahwa ibadah adalah sebuah kewajiban, sehingga ketika kita telah menyelesaikan kewajiban kita, maka gugurlah tuntutan hukumnya. Tak heran karena hal itu, banyak orang melakukan ibadah tanpa menghayati maknanya. Orang model seperti ini ada begitu banyak, ribuan bahkan jutaan jumlahnya di dunia ini. Tak heran bila kita mendapati mereka ketika ibadah suka ngobrol sana-sini, bermain gadget, melihat orang-orang di sekitarnya, mengantuk, atau pandangan mata yang tidak fokus ke sana kemari, melamun, dan lain sebagainya. Semua itu membuktikan bahwa kita tidak sedang fokus dalam ibadah dan kita tidak sedang menyembah Tuhan dalam ibadah yang kita ikuti tersebut. Tentu saja tindakan seperti ini sangat disayangkan, karena selain rugi waktu, tenaga, kita juga rugi uang, dan hasilnya kita tidak mendapat apa-apa. Maka wajarlah bila orang-orang seperti ini tidak pernah bertumbuh di dalam iman dan pengenalannya akan Tuhan. Jika kita seperti orang model yang pertama ini, saudara-saudara, mari kita memperbaiki diri kita bertobat, kita mengubah pola pikir kita. Ibadah adalah sebuah kerinduan di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua, hal yang seringkali membuat kita tidak bisa fokus dalam ibadah adalah karena pergumulan yang sedang kita alami. Saudara,
Pergumulan atau masalah hidup bisa membawa kita pada dua posisi. Yang pertama, bisa membuat kita makin dekat dengan Tuhan, tetapi yang kedua juga bisa membuat kita makin jauh dari hadapan Tuhan. Nah, jika masalah itu membuat Anda jauh dari hadapan Tuhan, maka saudara tidak akan pernah bisa fokus dalam hal ibadah. Pikiran Anda tidak sedang tertuju dalam ibadah. Pikiran Anda sedang ada di dalam masalah dan pergumulan yang sedang Anda hadapi. Itulah sebabnya Anda tidak pernah bisa menikmati penyembahan, nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, bahkan tidak bisa menikmati firman Tuhan yang sedang dibagikan. Maka dapat saya pastikan Anda pulang dalam keadaan tangan hampa dan kosong. Tindakan seperti ini juga tentu sangat disayangkan saudaraku. Mengapa? Karena masalah ada, seharusnya justru membuat Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari kehendak dan perkenanannya, agar Anda diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi setiap problema hidup yang Anda jalani. Bukan sebaliknya, justru menjauh dari hadapan Allah. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita ubah mindset kita. Pergumulan datang adalah kesempatan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan begitu, doa-doa kita menjadi fokus, ibadah kita pun menjadi fokus. Pertanyaannya adalah, mengapa fokus dalam ibadah itu sesuatu yang sangat penting? Ingatlah ketika Tuhan memberikan peraturan tentang kebaktian pada orang Israel, Allah berfirman agar mereka tidak membuat ilah-ilah lain, entah dari perak ataupun emas. Keluaran 20 ayat 23 berkata, "Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu." Ayat ini ingin menekankan agar orang Israel menempatkan Allah sebagai fokus hidupnya. Tidak boleh ada ilah-ilah lain apapun bentuknya dalam hidup mereka. Nah, dalam kehidupan yang sekarang ini kita jalani saudara-saudara, tentu perintah ini tidak bermakna bahwa kita sedang membuat ilah-ilah lain dalam bentuk emas ataupun perak, melainkan ilah-ilah dalam bentuk abstrak di mana hati dan pikiran kita tertuju kepadanya. Ilah itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk kenikmatan hidup, nafsu kedagingan, atau bahkan masalah yang sedang kita jalani. Oleh sebab itu saudaraku, hati-hatilah dengan masalah yang sedang Anda hadapi. Jangan sampai itu berubah menjadi ilah baru di dalam hidup saudara. Mari melalui firman Tuhan ini, hati dan pikiran kita tetap terfokus kepada Allah, sehingga ketika kita datang kepadanya, hati kita, hidup kita hanya tertuju kepadanya saja. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur untuk kebenaran firman-Mu Bapa, yang menolong kami untuk senantiasa fokus di dalam hidup ini akan Engkau, sehingga kami boleh mengabaikan apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau akan menyelesaikannya. Ini adalah waktu di mana kami fokus kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan menempatkan Engkau sebagai yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.